إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapatlah kita kembali berhadir di majelis yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Segala yang menghilangkan pahala puasa. Jadi ada namanya yang membatalkan puasa, disebut kalau dalam kitab fikih itu kata-katanya al-mubtilat, segala yang membatalkan pahala puasa. Bukan, segala yang membatalkan puasa. Sudah kita bahas malam Jumat tadi, itu seperti contohnya muntah dengan sengaja, jima, gila, haid, nifas, melahirkan, pingsan, dan yang lainnya. Ada yang namanya al-muhbitat, itu bahasa Arab, bahasa kitanya yang mengruntuh atau menghilangkan pahala puasa. Bila orang tagawi sesuatu itu, puasanya kada batal di segi fikihnya dan kada wajib mengqadha, cuman pahalanya hilang. Nah, jadi kita wajib menjaga puasa kita jangan batal, dan kita wajib menjaga pahala puasa kita jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Amun hilang pahala puasanya, kayak percuma kita puasa, bujung lapar, bujung haus. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang puasa tidak memperoleh pahala dari puasanya itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Banyak benar ya Nabi, orang tuh puasa tapi kada dapat pahala puasa, berujung dapat lapar, dapat haus saja. Sia-sia aja beratnya puasanya tuh, kasihan nih orang itu kada dapat pahala puasa. Nah, kenapa jadi kayak itu? Nah nih, di antara yang menghilangkan pahala puasa adalah gibah.
Apa itu ghibah? Yaitu menyebut kejelekan atau kejahatan saudaranya seiman seagama. Kalau bahasa Ulu Sungai itu mengoyai orang, nah, mengoyai keaiban keburukan orang Islam, menyembeti, mengupat, menggibah bahasa Arabnya. Nah itu puasanya kan batal segi pikirnya lah, tapi pahalanya hilang, rugi juga ngarannya. Nah jadi kita di siang hari bulan Ramadan waktu puasa menjaga muntung. Sebenarnya kita menjaga muntung itu ada bulan Ramadan aja bang. Setiap hari ya, setiap waktu, setiap detiknya kita menjaga mulut jangan sampai menyembati kekurangan, keaiban orang Islam. Setiap saat ya. Setiap saat deh. Nah makanya pian bulan puasa itu bagus guring lah. Guring niatnya supaya jangan menyembati orang. Maka guringnya jadi ibadah. Nah itu. Ini biasanya bila menyembati orang itu bakawan berdua bertiga bisa kada sadar tersambati atau menyembati. Tapi lah mensorangan kada mau menyembati orang mensorangan. Tapi sorangan aja di kamar ya, tapi mencet di grup. Nah di grup kan banyak jo jamaahnya. Nah dia kada pakainya bisa juga menggibah tuh lewat tangan kan, mencet di grup, nah menyembati orang di grup misalnya. Nah maka banyak pulang jamaah grupnya kan. Nah sama aja yang itu ada muntung tuh ada tapi tangan yang bicara. Kalau lidah nih orang daging yang tak bertulang, tangan ini adalah lidah yang bertulang. Wah ini kayak wakil lidah ini tangan nih jangan main nah. Banyak nyembeti orang, memfitnah orang, men-share keburukan orang. Sama juga itu bisa menghilangkan pahala puasa juga bila menggibah lewat chat, lewat WA di grup. Jadi menjaga muntung dan menjaga tangan ya kalau jangan sampai. Nah, kita nih kada sampai bang kayak orang bahari itu pian bila hendak bakawan itu kalau rumah tuh bisa ngobatu kesana aja mamput orang kah ada buat muntung ya. Tapi jangan halus kita tagok gonol-gonol nang supaya kada masuk ke rakungan. Kayak ini kegenalnya nah. Jadi bila hendak bepandir tuh berpikir dulu kan kada kau bepandir tuh karena batu di dalam muntung. Nah berpikir dulu aku nih bepandir nih nyambeti orang kada kah? Mampat kada? Amun kada dikeluarkan batu. Nah lamun hendak membaca selawat hanya dikeluarkan batu, berzikir. Nah itu cara orang bahari. Ada suapang kita melihat orang melakban muntung seorang nah. Apa aja orang jadi dilakban? Aku menjaga muntung ya. Tapi kalau kau menjawab jawabnya ya lah. Nah, muntungnya balakban. Pada kau pandir juga. Nah, ada dapang kayak itu. Kita melihat orang. Pemasker tuh kan kalau kawayu nyembeti orang. Kau jawaban dia. Nah, kita jaga gitu nah. Jangan kita menyembati keburukan keaiban orang lain. Macam-macam yang berkaitan dengan orang lain menyembati keburukannya nih. Contohnya akhlaknya, jadi punya akhlak yang buruk. Contohnya anggaplah orangnya nih parangutan misalnya, akhlaknya nih. Kalau kita sembati si anu tuh parangutan ya tuh gibah juga ngarannya. Atau si pememayan itu kan akhlak yang kurang bagus. Si anu tuh ya menyambat orangnya pememayan ya tuh menggibah juga ngarannya. Atau nasabnya itu kan silsilahnya keturunannya, misalnya sanad nasabnya ke atas abahnya tuh tau lah bari maling jar. Nah itu kan inya mendengar tuh sarik tuh gibah juga ngarannya. Atau nasabnya ke bawah anaknya tuh ya 5 tahun kada naik terus kelas ya. Kada pintar ya kada naik terus ya. Nah, itu kada boleh ya. Nasabnya atau fisiknya. Itu maaf kalau ada orang punya fisik yang kurang sempurna, itu kan memang Allah Taala mentakdirkan kada boleh kita menyembati. Walaupun misalnya orang tuh memang bujur waktu hirang,
disambati nah kada jangan kada boleh juga ya kada boleh juga nya setiap perbuatan Tuhan tuh ada hikmahnya Allah atau di segi pakaiannya ada boleh sambati pakaiannya aku aja bila tetamunya tuh ya bau ya pakaiannya nah nyambati pakaiannya atau apakah kada boleh juga pokoknya apa atau kendaraannya atau ternaknya atau rumahnya atau perabotnya aku bila berjalanan ke rumah aja mah bahamburan rumahnya ya iya seandainya mendengar tuh sariknya tatu gibah juga ngarannya maja bila aku bertamun iya aja bila menyurung iya banyak cangkirnya oma minyak cangkirnya aja ada suara dibasuh aja nah tuh gibah juga gitu macam-macamnya lagi atau kendaraannya kah disambati atau ternaknya kah disambati atau bininya kah nah gitu itu namanya gibah itu udah ada dosa bahkan itu dosa besar. Nah jadi apa namanya gibah itu apabila kita mengibah seseorang fulan lah nang kita pandir kita tuh lah kada sampai kayaknya itu kita cukup taubatnya kepada minta ampun kepada Allah jangan lagi diulangi. Tapi kalau kita menggibah itu sekalinya pandiran kita ini ada namanya menyampaikan sebenarnya menyampaikan ini salah juga itu namanya madu domba. Cuma kebetulan nih orang nih menyampaikan ke orang yang kita gibah tuh tahunya. Nah itu taubatnya biar kita datangi orang itu minta maaf kepada orang itu. Minta maaf lah aku semalam menyambati ikam ini jangan kada cukup kita minta ampun lawan Tuhan aja kada diampuni Tuhan dosa amun kita kada minta halal kada minta lawan orang yang tegibah itu kalau sampai pandiran kita ke inya amun inya kada sampainya kada tahu juga itu cukup kita minta ampun lawan Tuhan jangan diulangi. Nah kayaknya lah kalau kita kan jangan menggibah orang ya lah di sini pelajarannya kita menjaga muntung jangan menyambati orang jangan merendahkan orang jangan menghina orang walaupun memang bujurnya tuh kayak itu aja ya bujur tuh namanya gibah. Kalau orang tuh misalnya apa namanya bungas tuh dipadahan kada bungas tuh namanya fitnah yalah nang kada sebujurnya tuh amun sebujurnya tuh namanya gibah walaupun bujurnya kita sambat tuh. Nah jadi kita jangan menyambati orang itu yang pertama. Nah, kalau orang menyambati kita, kada apa-apa. Kenapa jadi kada apa-apa? Jangan sarik kita. Kenapa kita jangan sarik? Karena hakikatnya orang tuh bahagia pahala lawan kita. Nah, bila sebaliknya kayak itu juga bila kita menyambati orang, kita tuh bahagia pahala pada lawan inya. Tuhan yang memindah pahala tuh ke inya. Nah kita nyambati terus habis pahala kita nyambati terus kita sekalinya apalagi nang dijulang pahala kita habis dosa orang dijulang ke kita. Nah ruginya kita di akhirat banyak bisi dosa amal kada ya bingung di akhirat mana amal ulunnya Allah di dunia habis ya Tuhan ku pindah ke orang yang ikam gibah dosanya kita pindah ke ikam. Nah, amun kita jangan ya lah, amun kita di posisinya digibah orang, disambati orang, senyum aja kita. Bang Guru, misalnya kayak ini misalnya aja Bang lah, si An itu jadi misalnya kalau mau menuntut ilmu jangan gibah aja lah. Kada mau menuntut ilmu. Oke. Kalau mau duduk di majelis ilmu kayak itu nah, gibah aja lah Bro. Ya kalau jual lah gibah aja lah yang betul orang lah nang bagus tuh pian datangi aja orangnya bawain untuk ilmu. Nah kayak itu ada lebih manfaatnya tuh namanya dakwah namanya menyambati inya itu kan gibah aja lah kada ada manfaatnya juga Bang itu misalnya menyambat orangnya lah amunnya kada menyambat orangnya kan digibah di kampung kami itu banyak aja orang kada nuntut ilmu jangan tahu apa itu kita kalau nyambat orangnya kan amun menyambat si fulan itu nah bisa nah jadi apa namanya kita bila disambati orang kita senyum aja kita tenang aja bahkan kita alhamdulillah orang bahagia pahala hakikatnya nih orang sudah kada bahagia duit bahagia pahala berarti orang tuh kan
baik tuh kita kada jahat tuh kada. Nah mun kita memandang di situ tah. Nah apalagi kita nih biasanya ya kada tapi beramal juga kalau jo amal orang banyak mengibahi syukur benar kita orang bahagia pahala kah kayak kita, tapi jangan juga diulah-ulah lah. Maksud diulah-ulah tuh kita juga nih apa kelakuan kada bagus lalu sebab itu orang menyemati kita, jangan juga. Kita berhalak baik aja, jangan misalnya pastilah supaya orang menyemati keluar rumah peti lanjang. Wah, supaya sekampungan menyemati seorang ya, itu luput namanya. Supaya seorang panen pahala aja kada mau gitu. Nah, kita. Bahkan kalau kita kada sanggup panggil kayak orang-orang bahari itu bila disambati difitnah sidin mendatangi nang memfitnah itu membawakan wadi bingka gitu. Terima kasih lah jisidin pian sudah bahagia pahala ulun bahagia juga wadi bingka. Nah kadang-kadang kita bila disambati itu kan biasanya kan sarik lah. Nah kita nih hati kita nih masih kotor, masih rigat bila kita disambati itu emosi. Benci lawan orang tuh. Orang bahari kada karena kebersihan hatinya lah. Malah bahagia duit lawan orang nih. Itu. Nah, lawan juga lah supaya kita nih kada sarik disambati orang. Supaya kada sarik disambati orang. Ujar kita nih. Misalnya nih orang nih. Nya biasanya lah kita tuh jadi tahu ada yang buah habar. Amun kita kada tahu, amun orang kada membawa kabar kita kada tahu. Membawa kabarnya, tahu lah pian jar. Kenapa? Kabar nang di kampung nang viral pian sampai di orang ini jar. Nah, ada yang bawa kabar. Tahu sih jangan, Bang. Jangan dihabarakan nang kada bagus tuh jangan dihabarakan. Seandainya orang bawa kabar juga kita jangan emosi, jangan sarik, senyum aja kita, jangan membalas kita hendak membalas dengan ada bingga tuh deh. Nah lalu aja kita dalam hati kita, aku ini siapa? Aku ini kada divisi kemuliaan. Jadi misalnya sambati orang tua ajar aja. Aku ini banyak aib. Allah Taala aja disambati orang. Jadi kita nih Allah Taala tuh kan disambati orang beranak. Ya Allah Taala tuh disambati orang bisi anak. Orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan Nabi Isa itu anak Allah. Kan Allah Taala aja disambati orang. Jadi kita nih Nabi Muhammad aja disambati orang. Nabi Muhammad tuh kan ibadahan gila, penyihir, dukun. Nah, Nabi Muhammad tuh kan ada cacatnya disambati orang. Kemudian siapa aku ini? Aku nih bukan nabi, bukan wali, bukan Tuhan, bukan malaikat. Sering kali berbuat salah. Jadi misalnya disambati orang, dikuya orang, gimana? Wajar aja. Nah, kayak itu. Wajar aja. Siapa aku gitu nah. Aku nih bukan siapa-siapa. Nah, itu caranya. Jadi kesimpulannya deh, kita jangan menyambati orang, tapi kalau kita disambati orang ya kan apa? Kita kan bila disambati orang kada garing juga lah. Disambati orang bila kampungan nyambati kita nih kada garing juga. Kita artinya kita sudah tauhid kita nih sudah mantap. La nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Allah Ta'ala aja engkau memberikan mudarat tuh manusia sebenarnya lemah. Biar walaupun seberapa manusia nih hendak menjelakakan kita, Tuhan kada kawa. Nya lemah juga bapak juga kita. Takutan tuh nah. Atau sedih disambati orang. Nah, jadi kita kada garing juga disambati orang. Kita kada mati juga kita tetap aja makan 3 kali sehari tetap lancar. Behira bakami bakantut lancar. Guring janek aja. Bahkan kadang-kadang orang nang hiri itu inya kada tenang hidupnya. Biasanya hiri dan kita kan ya mengoyak orang yang berarti orang yang dihirinya malah kita semalaman guring nyenyak nang orang itu menyambati kita bahwa tetangga malam kada guring inya mana dosa terus nyaman siapa nyaman kita. Gitu. Kada ada mudaratnya sambatan orang. Tuhan aja engkau memudaratkan atau memberi maksud itu tauhid kita tah. Jadi orang nang bertauhid itu tenang aja hatinya. Nah itu yang pertama tadi apa jar? Gibah ya kalau yaitu menyebut kejelekan atau kejahatan saudaranya. Dan namimah itu bahasa Arab. Itu menghilangkan pahala puasa juga.
yaitu adu domba, provokator. Mengadu orang supaya orang bakalahi, supaya orang kada barawaan, supaya orang barangutan. Nah itu apa namanya, menghilangkan pahala puasa juga. Termasuk jalan dari adu domba tuh kayak ini. Kita nih disambati orang, kita kada tahu rasanya ya kalau disambati orang, sekalinya ada orang membawa kabar pian jadi sambat ini. Nah, nang membawa kabar nih benarnya adu domba. Nah, kita jangan kayak itulah. Kita nih, misalnya apa namanya, kawan kita nih disambati kita di hadapan kita. Misalnya lah Haji Awi, misalnya kan Haji Awi kawan kita nih. Haji Awinya ada. Lalu ada orang nyambati Haji Awi di hadapan kita. Yang pertama tuh kita tuh harus membela Haji Awi. Jadi kita kada boleh nyambati saudari kita seiman, kada boleh. Nah kayak itu caranya. Amun kada kau membela, berjauh daripada majelis itu. Amun kada kau membela dengan muntung, berjauh daripada majelis itu. Kan kita sudah tahu nih, orang tuh mendirikan Haji Awi. Nah kita tuh cukup kita aja nang tahu. Jangan kayak ini, datang kita kepada Haji Awi, pian disambati ini oleh si anu, itu namanya madu domba kita. Nah kita jangan madu domba, jangan membawa pandir itu. Barang aja cukup kita aja nang tahu. Nah itu contohnya lah. Karena adu domba itu bisa menghilangkan pahala puasa juga. Atau anjur atar. Nah ya adu domba itu ya anjur atar. Berita yang tidak benar. Atau bisa juga berita yang benar sebujurnya. Nah, agar cekcok, berkelahi dua belah pihak. Kan kita nih, Nabi kita Muhammad SAW diutus ke dunia ini, salah satu misi sini mendamaikan orang nang bakalahi. Nah mendamaikan, kita hendak nuruti Nabi juga, jangan kita maulah orang nang ribut ya kalau daur. Nah kita maulah supaya orang tuh tenang ya kalau berdamai kita. Nah, dan yang berikutnya kadzab, yaitu dusta. Nah berdusta tuh atau berkata-kata yang tidak benar. Nah, Bapak Pandir berdusta itu menghilangkan pahala puasa. Maksudnya dusta nang diharamkan. Amun dusta itu kan ada nang wajib, ada nang sunat leh. Nang wajib tuh contohnya apa namanya, di peperangan tuh misalnya kita waktu perang boleh berdusta, kita mendustai musuh. Itu namanya tipu muslihat atau strategi perang. Boleh kita. Al-harbu siasah aja. Perang itu siasat, perang itu tipu daya. Artinya bila kita perang supaya menang tuh kan kita ada caranya supaya menipu musuh. Tuh ada apa di peperangan tuh. Kada misalnya kita hatan perang, hatan puasa, ada apa mendustai musuh. Atau berdusta untuk menyelamatkan orang lain supaya jangan dibunuh. Wajib itu berdusta. Berdusta nang sunat napa untuk menggembirakan pasangan. Nyamanlah masakan ulun yang jar-jar mini nih, nyaman jar-jar laki nih. Padahal kada tapi nyaman benar. Misalnya atau kan berdusta nang disunahkan. Demi menggembirakan pasangan kita. Nah, ini dusta nang haram ini. Berdusta nang haram ini sudah sembahyang ya, sudah ajar. Padahal belum. Nah itu kan berdusta yang diharamkan, itu menghilangkan pahala puasa. Dan memandang yang haram. Ada yang mengatakan bisyahwatin atau bighairi syahwatin, dengan syahwat kah memandang itu, kada dengan syahwat kah memandang itu tetap haram dan bisa menghilangkan pahala puasa. Contohnya memandang kepada aurat yang diharamkan memandang. Contohnya memandang kepada aurat perempuan yang bukan mahramnya kan, bukan bini kita kan. Walaupun yang dipandang tuh lain paha acil, landau acil aja. Landau acil pindah mencoronong. Acilnya bedesteri sampai ke landau aja. Nah, mencangangi gitu nah. Walaupun kada bersyahwat, haram juga tetap bisa hilang pahala puasa. Amun mencangangi bini seorang ada apa-apa ya.
boleh aja tah. Jorok tuh baru bro. Hah? Jorok tuh apa? Mana? Oh belum lagi kak, belum lagi di bawah kena. Nah, kita memandang kita bisi kawan lakian, sinya basalawar handap kelihatan paha. Kita melihat itu kita nang normal lah. Kita kan benafsu melihat lakian sama lakian. Lain orang kelainan, nang kayak homoseksual tuh nya melihat lakian ini kayak benafsu itu, kita kan ini normal deh. Kita nih benafsunya kepada nang lain jenis. Nah, walaupun kita melihat paha kawan kita lelakian nih, kadang benafsu ada. Tapi kita melihat auratnya tuh, nah bisa haram ya tuh. Haram juga. Nah, bisa hilang juga pahala puasa. Jadi dijaga montong ya Kak. Telinga jangan mendengar gosip, mata ya kalau menjaga jangan sampai memandang yang haram. Amun talihat satu mat kada apa-apa dipalingakan. Amun barandam itu namanya memandang barandam. Nah, itu haram. Dan sumpah palsu, bersumpah tapi berdusta leh. Nah, dalam sumpah itu namanya sumpah palsu, hilang juga pahala puasa. Dan berkata-kata atau berbuat dengan perkataan atau perbuatan yang kotor, berkata jorok, dalam garis miring itu lanji. Nah, jorok tuh ya lanji. Jorok tuh bahasa Indonesia, bahasa kitanya lanji, carubu. Nah, bulan puasa nih, puasa bepandir nang curubu-curubu. Ini mengisahkan hubungan suami istri diranjang. Nah, itu ada boleh bisa hilang pahala puasa tak? Nah, berkata tadi atau perbuatan baik perkataan atau perbuatan. Amun perbuatan tuh nang lanji itu berjalan di pasar kayaknya nang japai burit acil. Nah, itu kan gawian nang lanji. Nah, atau mencium pacar. Nah, itu bulan puasa itu hilang pahala puasa itu gawian. Gawian itu kan ya gerak tubuh. Kalau pandiran nih bateleponan wan ayang nih pacar. Sayang, ya ini bulan puasa nih. Nah, lawan pacar bateleponan. Nah, itu apalagi pandirannya nang lanji-lanji yang cerubu-cerubu misalnya. Nah, itu bisa hilang pahala puasa nih itu. Nah, itu kita jaga ya kalau jangan sampai hilang pahala puasa kita. Nah, kemudian terus segala makruh dalam puasa. Amun tagawi makruh ini kada batal pang puasanya. Iya paling-paling bakurang kah misalnya pahala puasanya kada batal apa. Karena makruh kan boleh dikerja kada berdosa. Kada berdosa bila mengerja kada berdosa, tapi lamun ditinggalkan ikut dapat pahala kita. Artinya bagus makruh nih ditinggalkan jangan digawi. Yang pertama banyak tidur. Ya kan sebenarnya tidur orang puasa ini kan ibadah, tapi kalau mau tidur aja seharianan nih. Tidur aja seharianan nih. Apalagi sembahyang kada lalu. Nah, itu bukan cuma makruh, bisa haram toh. Meninggalkan sembahyang. Jadi guring tuh ya kada sehariannya lah. Ya 4 jam kah misalnya ya kalau dalam di siang hari itu guring. Nah, mengguring terus kada bacakin Al-Qur'an. Ya Allah. Kemudian mandi menyelam. Itu makruh. Kada batal, Pak. Tapi kalau mandi menyelam itu sehingga tabuat banyu ke dalam talinganya itu bisa batal. Kalau mandinya itu mandi biasa, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib. Nah, jadi jangankan banyalam, kita mandi baku boygin, hati-hati gitu nah. Hati-hati. Jadi mandi banyalam tadilah asal jangan tabuat banyu ke dalam talinga, kelubang nang di dalam loh. Itu kada batal, makruh aja. Tapi lamun mandi banyalam jangan tabuat banyu dalam talinga, mandi itunya mandi kada wajib, mandi bukan mandi sunat bisa batal. Batal. Tapi rata-rata di sini orang mandi di rumah bang leh. Sudah ada di rumah kamar mandi. Jarang lain di Matapura tuh besapai itu
batang di banyu. Kalau sini jarang lihat mandi di rumah. Mandi di rumah itu kan hati-hati kita baku boy itu. Ini waktu puasa lah. Bila baku boy itu hati-hati ya, jangan masuk ke dalam telinga banyunya. Jangan masuk dalam telinga. Ini mandi biasa adalah mandi yang bukan mandi wajib, bukan mandi sunat. Ya, kita lamun hendak mandi itu, makanya mandi bagusnya bulan puasa tuh imbah maghrib sunatnya. Tapi lamun mandi siang boleh aja. Cuman mandi siang tuh mengkawa mandi nang mulai gulu ke bawah aja. Nang di atas nih dilapai-lapai aja gitu nah. Muha ditampung asih aja. Amun kita kadang mandi wajib bukan mandi sunat baku boy gitu nah. Sekalinya masuk ke dalam telinga. Walaupun kita kadang beristilah memasukkan ke dalam telinga, tapi kan baku boy itu bersih aja. Lalu masuk ke dalam lubang telinga yang di dalam banyu nih bisa batal. Bisa batal. Itu kalau mandi biasa. Kalau mandi wajib kan bisa ya Allah orang tuh junub haratan puasa. Haratan puasa guring sakalinya tamimpi kawin keluar banyu mani kan junub tuh. Maka dia wajib mandi. Wajib mandi hendak sembahyang asar misalnya wajib mandinya. Lalu inya baku kelak sekalinya masuk ke dalam telinga nih banyunya itu kan batal. Kenapa? Karena mandi wajib, mandi yang disyariatkan. Atau mandi sunat. Mandi sunat itu kita hendak sembahyang ke masjid hari Jumat tuh sunat mandi. Itu mandi yang disyariatkan, mandi yang disuruh. Hendak sembahyang Jumat nih, mandi kita baku boy kepala nih. Soalnya kita baku boy basing aja mau baku boy gimana kan tidak basing aja membuat dalam telinga tuh ada pas tabuat gitu nah. Kadang sengaja tabuat baju dalam telinga itu kada batal puasa kita karena itu mandi yang disuruh, mandi sunat atau mandi wajib. Mandi biasa nah itu hati-hati ya, jangan tabuat dalam telinga. Banyu dah. Mandi menyelam. Sama nah ini sih balombang le yang sudah le yang kita membatalkan puasa tuh kita masuk memasukkan benda ke rongga-rongga yang terbuka termasuk lubang murid lah. Makanya bila kita waktu banyak berendam di banyu, bila bakantut di bawah banyu jurang bisa batal Bapak puasanya. Kenapa? Basing haja membuka lubang murid lalu masuk benda air ke dalam, kan bila bakantut tuh terbuka tuh lubang murid lalu masuk. Nah itu yang bakantut jangan di bawah banyu gitu lah waktu puasa. Banyak mandi ini apa namanya makruh juga. Tumat mandi terus sehari ada 5 kali mandi. Nah kebanyakan mandi apalagi musim panas misalnya. Jadi kayak nih jar supaya sigar aja, supaya kata uyuh aja puasa tuh lah bila semakin uyuh semakin banyak pahalanya kita. Semakin kan biasanya kan kita bila haus mana uyuh mana lalu kisah hendak mencari nang sigar-sigar apakah kada minum lah hendak apa mandi kah supaya sigar ya kalau hendak buat dalam kulkas kah misalnya supaya dingin ya kalau atau kada diisi AC di rumah nih kipas angin juga nang kada nyaraknya buka dulu ke Alfamart. Nah, saya AC Alfamart gratis. Kan bila masuk Alfamart dingin awalnya ya Allah. Misalnya deh. Nah, kan apa-apa emang itulah. Cuman kita bila semakin uyuh kita menahan puasa itu semakin banyak juga pahalanya. Semakin banyak juga pahalanya ya Allah. Nah. Kemudian bersungu itu makruh juga. Bersungu atau berbekam, mengeluarkan darah. Mau mengeluarkan darah kok kotor. Bersungu itu termasuk pengobatan Nabi pang ya Allah. Cuman ketika puasa itu makruh karena itu bisa meuyuhi ke awak kayak itu nah lah. Hanya ada bersungu le nang di belakang tuh ada jadi dia anak orang nang itu ada nang amun kai ulan bahari itu yang di sini nah diturih di belakang sini diturih nah dibulati gitu diambil darahnya. Ampih aja sakit kepala. Nah itu apa naranya itu ya? Mulai diisap lah Besung ujung itu ngarannya lah. Di sini nah diturih pakai lading nah. Diambil darah kotor. Ampih sini sakit kepala. Gitu. Ada juga bahari itu lawan ahlinya itulah. Mengkada ahlinya hati-hati. Kemudian bersiwak
atau bersikat gigi setelah tengah hari. Ini maksudnya lah barangkali bersiwak atau bersikat gigi nang pakai udul. Itu nama makruh. Tapi itu apabila sudah gelincir matahari. Amunnya beesokan kada apa-apa kada makruh. Ini misalnya apa namanya juhur sudah ya Allah lalu nah ambil sikat gigi diandaki udul nah bersikat gigi. Nah itu makruh. Karena menghilangkan bau mulut orang puasa tuh biarkan aja, harum gini aja, lebih harum daripada minyak harum kasturi. Tapi lamun kita bersiwak nang kayu tuh lah, bila hendak sembayang lah, itu kita gawi aja, walaupun waktu kita puasa hendak sembayang johor bersiwak nang siwak kayu tuh, hendak nang sembayang asar bersiwak, karena itu kada menghilangkan bau mulut, itu nang disiwaki gigi aja, kalau bau mulut orang puasa tetap ada hilang. Tapi kalau nang bersikat gigi pakai odol tuh menghilangkan tuh bau mulut orang puasa. Padahal bau mulut orang puasa tuh bagusnya dibiarkan aja supaya kena harum di akhirat lebih harum daripada minyak harum kasturi. Jadi lah hendak bersikat gigi nang pakai odol tuh kayak pagi-pagi aja gitu. Atau besokan aja jangan imbah gelincir matahari masuk waktu zuhur tuh bisa makruh. Kemudian menuluskan syahwat tuh keinginan lah yang mubah itu yang boleh dari barang yang dicium atau dilihat atau didengar itu makruh juga. Kan syahwat tuh keinginan kita nih hendak nang nyaman. Contohnya misalnya lah hidung kita nih nyaman apa ya mencium bau harum. Nah, jadi bila bulan puasa aja minyak harum aja makruh. Kita menjaga anggota tubuh kita nih jangan bersedap-sedap waktu puasa itu masuk hidung. Walaupun ini kadang membatalkan puasa tapi aja merasa lezat hidung nih mencium bau atau kadang ini nila bapanggang. Sama juga amun merasa lezat dengan. Tapi kalau misalnya orang ini ada apa penyakit apa tuh biasanya itu kada apa-apa nih itu mencium itu untuk sasak hidung apakah itu kada apa-apa untuk pengobatan. Tapi lah mun kada apa-apa tuh nah hendak bernemat-nemat aja pakai fresh care atau minyak harum atau mencium bau sate itu deh. Nah itu kan meluluskan syahwat keinginan yang mubah bang boleh bang ada haram bang tapi makruh. Makanya lah bulan puasa itu bila kita hendak sembahyang di waktu hendak sembahyang kada sembahyang surat kita kada sunnah kita minyak harum bahkan makruh. Nah jadi itu bila kita hendak sembahyang jual sembahyang asar itu kan siang waktu puasa itu kada usah gini minyak harum. Anu bang guru region orang pemulitan bu minyak harum makruh juga lah bulan puasa. Sama aja juga. Jadi biasanya kan kita pemulitan lah memakar dupa lah. Tapi kalau siang tuh biar kada berdupaan gitu. Kena lezat kena nih kita nih. Sedangkan kita kan disuruh menahan syahwat kita nih. Walaupun syahwat yang dibolehkan. Mencium bau bunga-bungaan misalnya ada di halaman bertanam bunga-bunga mawar, bunga melati ciumnya misalnya makruh. Kada batal bang puasanya. Makruh. Itu tadi di segi hidung. Nah, di segi dilihat tadi berarti di segi mata leh. Nah, mata nih kita jaga juga jangan melihat nang lezat. Contohnya kayak inilah nang dipandang tuh lezat tapi boleh kada haram. Contoh pian melihati awak laki pian. Nah, laki seorang lah. Itu kan melihat dengan syahwat tuh tapi boleh. Artinya kada batal puasa, kada haram tapi makruh. Nah, sama ulun nih misalnya melihat tubuh istri ulun misalnya kan boleh tuh istri sendiri. Istri ulun kada haram tuh. Tapi kan lezat mata tuh. Nah, itu makruh. Makruh. Nah, gitu. Amunnya nang haram tuh bisa batal ya Allah. Melihat aurat bini orang atau laki orang ya Allah. Biar malam-malamnya melihat anu guru.
malam. Mbah melihat ini malam kan ada puasa juga. Boleh ya, malam tuh jangan kan dilihat dipakai gitu boleh ya lah bini seorang tuh. Nah, cuman siang tadi kawa dilihat aja ya lah. Tapi mau melihat dengan syahwat bisa makruh. Nah, bagusnya jangan, kena aja malam ya kalau. Itu tadi yang dilihat tadilah atau yang didengar. Nah, didengar nih. Kalau misalnya haratan puasa nih. K7 mendengar lagu dangdut. Nah, pakai headset ya. Nah, itu mendengar jangan lah. Lagu-lagu salawat aja ya kalau atau moratal Quran kah ya kalau. Harus sebenarnya. Tapi ada sebagian mendengarkan haram lah juga itu. Nah, jangan mendengar nang lezat-lezat yang apalagi nang haram misalnya. Kemudian makruhnya merasai rasa makanan tanpa ada perlu. Amun ibu-ibu memasak tuh kan perlu tuh merasai kada makruh. Merasai itu di lidah aja tanpa ditelan. Di situ komor-komor misalnya lah. Nah itu apalagi memasakkan orang banyak kan perlu nih dirasai. Ya kalau dia saya stomat bujurkan nih sesuai nih rasanya ilet betul ludahkannya belum aja kurang jadi buati ya kalau uyahnya itu kada apa-apa nih tuh amun kada apa-apa kada ada perlu apa-apa sudah tahu dah nang masakannya ini pas saja sudah lalu yang merasai nah itu makruh kada batal bang makruh. Tanpa ada perlu serta tiada sampai sesuatu itu ke tenggorokan asa jangan sampai ke rakungan aja lah. Tetapi jika ada perlu maka tidak makruh. Nah, amunnya ada perlu tadi kada makruh merasai makanan itu. Kemudian segala sunnah puasa apabila kita gawi ini dapat pahala. Amun kada digawi ya kada apa-apa kada batal kada puasanya. Tapi bagus digawi supaya di bulan Ramadan kita mengerjakan sunnah-sunnah itu dilipat gandakan karena bila kita mengerjakan sunnah tuh di bulan Ramadan kayak pahala wajib kita dapat. Kita mengerjakan sunnah di bulan Ramadan kayak kita mengerjakan amalan wajib. Kemudian apabila kita mengerjakan amalan wajib pulang di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kah itu lipat gandaan ibaratnya lah bila kita tuh sembahyang zuhur tuh wajib lah. Nah di bulan Ramadan kita gawi kayak kita menggawi 70 kali sembahyang zuhur nih tuh. Nah kemudian kita misalnya menggawi nang sunat misalnya sunat qobliyah zuhur misalnya lah kita gawi misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat kah itu kayak menggawi wajib pahalanya nih. Itu sama aja tuh bila menggawi dosa di bulan Ramadan dilipat gandakan juga dosanya. Bila ngeri maksiat nih. Nah, bersahur. Nah, jadi bersahur itu kada wajib sunnah. Jadi orang tuh bersahur kah, makan sahur kah, kada kah, sahaja puasanya. Tapi bersahur bagus. Karena kita mengerja perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, dapat pahala kita. Dapat pahala kita. Ya itulah bila kita toh menggawi sesuatu tuh nang digawi Nabi juga lah. Kita niatakan menuruti Nabi jadi pahala. Nah kayak misalnya lah bercincin nih. Nabi kan bercincin ya lah, bercincin sidin dalam riwayat di kelingking kanan, kadang-kadang di kelingking kiri. Kalau ulun bercincin sama ulun ngikuti Rasulullah dapat pahala ulun. Tapi lah orang bercincin kada berniat ngikuti Nabi kada jadi pahala. Nah kayak itu. Orang tuh misalnya berjalan kan bersandal. Menyai kada ngikuti Nabi kada jadi pahala. Tapi kalau ingin ngikuti Nabi dapat pahala. Nabi kan bersandal. Nah, tahu aja sudah caranya kalau memuruknya kanan dulu. Hanyar kiri ya lah. Kena bila melapasnya memacul kiri dulu, hanyar kanan. Nah, jadi apa-apa yang kayak ulun nih misalnya Nabi janggut sedikit ya, janggutnya lah kada panjang. Nabi Muhammad kan beliau berjanggut. Ulun niatnya berjanggut niatnya nuruti Ahmad Dhani
Kada jadi pahala, tapi lah menuruti Rasulullah nah jadi pahala menjanggut nih. Kayak itu. Nah, jadi perlu kita tahu tentang apa yang digawi Nabi kan. Nah, kita turuti Nabi ini teh. Maka kita dapat pahala. Nabi kan bersahur ya lah, bersahur sini. Kita bersahur dalam hati kita, aku nih bersahur mengikuti sunnah Nabi. Nah, dapat pahala kita bersahur. Sekalipun cuma minum seteguk air. Anu kanyang bener sudah jar wah satiguk barang banyu. Supaya dapat pahala sahur setiguk barang. Atau sebiji kurma, kanyang bener sudah makan jar. Bahasa biji kurma barang. Nah, seteguk air supaya dapat pahala sahur. Nah, dan waktu sahur itu dimulai dari tengah malam. Berarti imbah lewat jam 12 tuh nah sudah kau bersahur. Song-song bersahur kau apa juga. Sudah masuk tuh. Mulai dari tengah malam. Namun yang afdol, yang banyak pahalanya bersahur itu, makan sahur itu dilambatkan, yaitu paparak waktu imsak. Di situ makan sahur, dan sedikit sebelum tiba waktu imsak makan imsak, maka selesai makan sahur. Nah, ibaratnya ya 5 menit lagi waktu imsak sampai hendak makan sahur. Nah, di situ ibaratnya 10 menit lagi waktu imsak situ kita makan sahur. Kan makan tuh 5 menit gini untung aja lah. Ada ditambah lagi minum berokok ulang ya kala. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya kita kuat puasanya ya kala. Mental song-song bersahur kita cepat laparnya. Nah, itu. Kemudian sunnah juga menyegerakan berbuka puasa. Nyatain ini deh. Kita gawe terus gini ya Allah. Gini juga yang kita tunggu-tunggu, menyegerakan berbuka puasa. Kada kayak kada orang sembahyang maghrib dulu hanya buka puasa ada. Buka puasa tuh bang ini juga yang kita tunggu-tunggu. Menyegerakan berbuka puasa. Makanya kalau kata-katanya takjil aja. Takjil itu bahasa Arab. Arti takjil itu ajjala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan. Tapi itu dipakai oleh bubuhan yang orang-orang berbelanja di paparan maghrib itu cari takjil aja. Cari menu takjil aja. Nah, itu padahal takjil itu bahasa Arab, bahasa kitanya menyegerakan berbuka. Apabila ada tahu orang ngabuburit tuh apa tuh kata-kata. Ngabuburit ada tahu Bang itu. Dari kata-kata mana kata nongkrong di waktu parak maghrib ialah bulan puasa ngabuburit jar nongkrong tuh. Amunnya takjil itu bahasa Arab padahal itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Itu sunnah jika yakin akan tenggelam matahari. Artinya mun kita sudah yakin sudah masuk waktu maghrib. Amun kita kada yakin jangan dulu berbuka puasa. Kita kada tahu nih lampu padam misalnya listrik padam leh. Pas senang bulan Ramadan orang kada memunyikan mic kan, kada bejinsit misalnya kadang-kadang ngaranai. Hendak mencari di internet mati juga internet ya kalau infonya nih. Nah, jadi kita tuh jangan mengambil pendapat sendiri untuk kira-kira jangan kira-kira. Akan dulu kada pakan hari kada apa-apa dilewatakan kada apa-apa waktunya supaya kita yakin. Soalnya kayak ini apabila kita belum yakin itu masuk waktu maghrib lalu kita berbuka ternyata belum masuk, batalan puasa kita. Ya Allah, batalan puasa kita. Nah, itu. Berbuka dengan makan kurma kalau ada. Nah, dengan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya ya kalau. Atau air putih. Nah, ini pilihan kedua lah bila ada kurma banyu putih. Tapi ya rata-rata kita ada biasanya orang semiskin-miskinnya orang kan bisa kurma tolak sama sigit tuh buka puasa ada ya orang menyediakan kurma dilanggar ya Allah. Nah buka di situ misalnya. Nah
atau air putih. Amun kadidajuan apa? Atau makanan yang manis-manis yang tidak disentuh oleh api seperti buah-buahan. Karena alami itu manisnya. Seperti pisang ya kalau bilo semangka dan sebagainya rambutan. Atau madu. Madu itu kan manisnya alami ya tah. Kada disentuh oleh api juga. Nah, sunat kita berbuka dengan yang manis-manis ya. Atau makanan yang manis yang tersentuh oleh api. Nih pilihan ke berikutnya, kadida aja pisang, kadida juga semangka. Nah adanya apa? Wadah bingka. Nah wadah bingka manis yang disentuh oleh api namanya lapis India. Nah itu ya kalau nah, sampai tijal naran wadah-wadah ya kalau nya wadah ini ada nama manis dan kada biar wadah papari itu manis lah kecuali intinya leh. Nah itu wadah papari itu tahu pian wadah papari hijau nih tuh di dalamnya hinti dianui pakai mayang supaya terukir gitu kayak itu hari. Nah, seperti madu atau makanan yang manis yang tersentuh oleh api. Nah kemudian lagi sunat kita membaca doa ini, tapi membaca doanya setelah berbuka puasa. Jadi membaca ini mbak tuntung buka puasa. Jadilah misalnya ini sudah jawaban kita baca ya di perokonan Jamaluddin kemarin ya Allah. Bila tak masuk waktu maghrib ya Allah, lalu kita ambil air kurma misalnya sebiji. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan kurma sebiji, minum banyu seteguk. Hanya membaca doa ini. Berarti membaca doa ini imbah berbuka namanya. Jangan Allahumma laqassamtu wa bika amantu ala hanya makan kurma. Nah itu tadahulu membaca doa, sedangkan ini kan kata-katanya membaca doa setelah itu imbah berbuka puasa. Amun sebelum buka puasa itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi jangan jualah tuntung dah 3 piring hanya baca doa ini. Nah kalawasan itu jangan nang ya sebiji kurma seteguk air hanya baca doa ini. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal zama'u. Nah ada tambahannya leh mun kada hafal ya sampai wa ala rizkika aftartu tu ya. Nah sini zahabal zama'u ya wa batalatil uruqu. Ini kayak doa yang dibaca di Al-Qalamah Rajin. Nang pas buka puasa ada membaca doa ini. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Ya. Artinya, tidak artinya situ leh. Ulun yang mengartikanlah Allahumma ya Allah laka karena engkau sumtu aku berpuasa. Artinya kita nih berpuasa karena Allah ya Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena umpat-umpatan. Orang mau puasa aja, seorang puasa juga aja itu yang umpat-umpatan. Laka sumtu karena engkau sumtu aku puasa. Wabika amantu dan dengan engkau ya Allah amantu aku beriman dengan Allah. Wa ala rizkika aftartu dan atas rizki engkau aftartu aku telah berbuka. Nah, fi'il madhi Allah menunjukkan zaman yang telah lalu sudah berbuka. Membaca yang ini tapi belum berbuka. Nah, kayak apa nih itu ya Tuhan, ikan belum berbuka, kepada sudah berbuka. Nah, wa ala rizkika aftartu dan atas rezeki engkau aftartu telah berbuka aku. Zahabaz zama'u hilang rasa haus. Nah, iba minum kan hilang sudah rasa haus. Hilang sudah rasa haus. Amun kita waktu haus tuh setajauh hendak kita minum nafsu kita nih pak sudah minum harus secangkir aja sudah kan berarti perlu kita tuh secangkir aja tak. Nah nafsu tuh biarlah menggebu-gebu bang, nafsu tuh menggebu-gebu. Mun sudah lapar tuh sarumahannya hendak dimakannya aja makanan. Tapi pas sudah kenyataannya ya paling sepiring kan. Hilang rasa haus, wabtalatil uruqu dan basah oleh urat-urat. Ini kan maksud basah tuh bukan basah tuh kayak sudah kita telah bila kada makan kan minum lama urat
Ya kalau lama fisik kita lama lintok nang itu jadi lintok nah. Nah, tapi sudah makan sudah nah pulang dapat pulang tenaga dari Allah. Ya itu jangan basah oleh urat segar lah ibaratnya basah tuh. Sigar sudah. Wasabatul ajru dan tetap oleh pahala artinya dapat pahala. Puasa ini dapat pahala. Nah, tapi insya Allah Ta'ala jika menghendaki oleh Allah Ta'ala juga amun orang tuh puasa tadi tapi sambil nguyai orang nah kada dapat pahala, hilang pahala. Amun puasa tapi kada ikhlas lillahi Ta'ala nah kada dapat pahala. Makanya yang kalau dijaga supaya jangan hilang pahalanya. Nah kayak itu mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, puasa di siangnya dan beribadah di malamnya. Dan mudah-mudahan kita mengamalkan sunnah-sunnah puasa ini, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.